Sesosok entitas berupa asap hitam dengan santuinya menyatroni sebuah perkampungan terpencil yang ada di Amerika. Alien yang terbangun dari tidurnya mencari sumber suara yang dihasilkan oleh asap tersebut. Skip cerita, seluruh warga perkampungan ini berkumpul untuk mempersiapkan perayaan lomba kuliner buat nanti malam. Akan tetapi mereka masih belum menyadari bahaya apa yang sebentar lagi akan menimpanya. Dan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, seluruh orang di kampung ini mendadak pingsan semua. Frank yang baru pulang dari kota pun ikut mendadak pingsan setelah memasuki perbatasan kampungnya. Dan intro dulu. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Jika tetanggamu dihamili selingkuhannya, saudaramu dihamili selingkuhannya, atau bahkan istrimu dihamili selingkuhannya, saya rasa sih itu wajar-wajar aja. Tapi bagaimana jika yang menghamili perempuan-perempuan tadi adalah sosok yang tak kasat mata seperti yang akan saya review di film ini? Tentunya hal ini sangatlah jangkrik sekali. Dan yang lebih jangkriknya lagi, ternyata bayi-bayi dari perempuan tadi memiliki kemampuan ajaib yang akan mereka gunakan untuk membunuh orang jika mereka tersinggung. Gimanakah keseruan dari kisah bocil-bocil ajaib spesies manusia baru yang coba kuasai dunia dalam film Village of the Damned ini? So, stay with me. Pihak pemerintah pun turun kaki mengerahkan kepolisian dan tim epidemiologi saintis nasional yang dipimpin oleh Bu Susan. Satu polisi dengan sukarela ditumbalkan untuk melewati garis area yang bisa menyebabkan orang pingsan. Meskipun sudah memakai masker gas respirator kimia, nyatanya polisi tersebut tetaplah pingsan. Alien yang baru tiba dari kota pun masih juga belum mengerti dengan apa yang terjadi di kampungnya. Dan tiba-tiba, semua makhluk yang pingsan pun terbangun secara together. Alangkah jangkriknya orang ini karena dia memanggang tubuhnya sendiri saat terpingsan. Lulu. Semua orang pun kebingungan atas kejadian aneh ini. Dibantu oleh pihak Koramil Amerika, para tim tadi mencoba mengevaluasi dan menyisir kampung ini. Waktu pun berlalu. Setelah peristiwa pingsan massal itu, ini ada kejadian yang lebih aneh lagi, di mana setiap wanita yang pabrik bayinya masih aktif, tiba-tiba perutnya menjadi halimah. Bukan hanya itu saja, ternyata ada satu wanita yang masih virgin, yang di mana lubang buayanya belum pernah kemasukan rudal balistik pun juga tiba-tiba ikut hamidah. Halimah. Jill pun tidak mempercayai kalau dirinya juga halimah. Bahkan dia pun hampir syok saat Alan berprofesi sebagai dokter ini menjelaskan kalau kehamilan para wanita di desa ini terjadi di hari yang sama, yaitu hari di mana saat semua penduduk desa mengalami pingsan massal. Seluruh warga kampung yang panik ini berkumpul di balik kelurahan untuk mendengarkan khotbah Jumat dari Bu Susan. Susan memberikan dua opsi pada para perempuan yang halimah ini. Opsi pertama, jika mereka mengaborsi bayinya, maka mereka akan mendapatkan kompensasi $3.000. Opsi kedua, tapi jika mereka mau mempertahankan bayinya hingga hari kelahiran, maka mereka akan mendapatkan kompensasi $6.000 dari pemerintah setiap bulannya. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, sekitar 85 juta lebih. Karena uang $6.000 jauh lebih wangi daripada Yamaha NMAX, maka mereka pun memutuskan untuk mempertahankan si jabang bayinya saja. Meskipun mereka masih belum tahu bahaya apa yang kelak akan menimpanya. Bulan-bulan pun berganti. Para saintis datang dan berkumpul di kampung ini untuk menyaksikan dan meneliti persalinan dari kehamilan aneh ini. Dari 10 wanita yang melahirkan, ternyata ada satu bayi yang lahir tidak selamat. Susan pun bergegas membawa dan menyembunyikan bayi yang bernasib malang Jawa Timur tersebut. 1 minggu kemudian, bayi-bayi lucu ini pun dibaptis oleh Pendeta Martono. Saat menginjak usia beberapa bulan, ternyata bayi-bayi ini memiliki kecerdasan yang luar tak biasa. Bukan hanya itu saja, ternyata mereka juga mewarisi jurus genjutsu yang mengerikan, dan inilah buktinya. Untungnya Jill tiba tepat waktu. Barbara yang habis memasak tangannya sendiri karena kena mode genjutsu dari anaknya yang bernama Mara ini tidak bisa berkata apa-apa saat ditanyai perihal peristiwa itu oleh suaminya, yaitu si Alan. Setelah tersembuh dari sakitnya, tiba-tiba Barbara pergi ke pinggiran tebing di belakang rumahnya dan isdat diri. Kelakuan kocok Barbara itu disebabkan karena laki-laki dia terkena genjutsu dari anaknya. Alan pun histeris menyaksikan istrinya yang isdat di hadapan udelnya. Para petinggi negara berkumpul melakukan rapat tertutup dengan Susan.
Dan Susan meminta tambahan dana yang besar untuk memonitor dan membimbing anak-anak ajaib tersebut. Dan jika program ini sukses, maka pihak militer akan menjadikan anak-anak itu sebagai senjata perang. Tak bisa dibayangkan lagi jika dunia akan digenjot anak-anak itu. Yang pasti Freemason dan Illuminati bakal gulung tikar. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and disabrek. Kalau nggak percaya sih, coba aja jotos logo like and sabreknya. Tapi kata Lek Paimo, dia berhasil menge-like and mensabrek channel ini. Dan ajaibnya, keesokan paginya Lek Paimo tiba-tiba nemu uang segepok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lek Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian jotos logo like and sabrek channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lek Paimo. Lanjut. Waktu pun berlalu, kini anak-anak itu sudah beranjak dewasa. Mereka memiliki wajah yang mirip-mirip, rambutnya pun sama silvernya dan jalannya pun sangat rapi, berpasang-pasangan kayak bebek yang akan diangon ke sawah. Akan tetapi, ada satu anak yang paling berbeda di antara mereka, yaitu anaknya Jill yang bernama David. Selain tubuhnya paling kecil dan sikapnya yang paling lugu, si David ini tidak memiliki pasangan alias Jonas. Di bawah bimbingan dan pengawasan Susan, mereka kini memiliki kemampuan tambahan, yaitu bisa membaca pikiran orang lain. Kejadian menggemaskan pun terulang lagi saat Bu Dokter mendiagnosa mata dari salah satu anak ajaib ini. Secara tidak sengaja, dia meneteskan lem Korea ke mata kanannya dan membuat dirinya teriak kesakitan. Sehingga hal itu mengundang reaksi dari anak-anak yang lainnya. Si Mara, putrinya Alan yang sekaligus pemimpin dari anak-anak ini, sontak langsung mendatangi Bu Dokter ini. Dan serangan genjutsu pun seketika itu juga ia lontarkan pada Bu Dokter. Bu Dokter pun langsung buta seketika itu juga. Dan orang-orang jadi panik akan kejadian itu dan mereka mengkhawatirkan keselamatan penduduk di kampung ini. Alan yang berprofesi sebagai dokter diminta Jill untuk mengajar mereka sebagai guru pembimbing. Jill mencoba menginterogasi David tentang perihal kejadian tadi siang yang menimpa Bu Dokter di kliniknya. Meskipun David adalah anak yang paling lugu di antara mereka, tapi dia tidak mau menjelaskan perihal kejadian tadi siang. Pagi pun menjelang. Saat anak-anak ajaib ini berangkat ke sekolah dengan gaya baris ala bebeknya, tiba-tiba si David malah meledak dari rombongan itu dan memasuki area pemakaman. David pun celingak-celinguk di tempat itu dan tanpa sengaja dia bertemu dengan Melanie yang masih saja galau karena beberapa tahun yang lalu dia kehilangan bayinya. Sebenarnya bayinya Melanie adalah pasangan dari David. Saat Melanie hendak pergi, tiba-tiba si David melihat masa depan Melanie yang melakukan bundir. Anak-anak ini menyatroni seekor gudang terbengkalai di pinggir kampung. Entah apa yang akan mereka rencanakan di tempat tersebut. Keesokan harinya, David kembali menyatroni pemakaman kemarin untuk mencari makam pasangannya. Tiba-tiba nongollah Alan di tempat itu untuk menziarahi makam istrinya. Alan pun sempat bingung bagaimana David bisa tahu kalau dari 10 anak ajaib ini ada satu bayi yang meninggal saat dilahirkan. Dan David pun menjelaskan kalau bayi yang is dead itu adalah pasangannya. Selain itu, Alan pun baru menyadari kalau si David adalah anak yang berbeda dari ke-8 anak lainnya, karena David masih memiliki perasaan empati terhadap orang lain. Alan yang seorang dokter ini akhirnya banting setir menjadi guru pembimbing bagi anak-anak ini. Ternyata anak-anak cerdas ini lebih suka pelajaran kepang. Kok jaran kepang? Maksud saya, pelajaran tentang filosofi ketimbang pelajaran umum. Saat lagi fokus mengajar, tiba-tiba Alan harus meninggalkan kelas karena ada panggilan dari ruang kantor. Pak Dekartijo yang sekaligus petugas kebersihan sekolah ini tiba-tiba nyelonong masuk dan mencoba mengintimidasi anak-anak ini karena dia menyadari kalau mereka ini adalah anak-anak pembawa bencana. Akan tetapi tiba-tiba seluruh anak-anak pun langsung berdiri dan seketika itu juga Pak Dekartijo langsung kena genjutsu sehingga dia tak bisa mengontrol kendali tubuhnya. Tapi cuma David yang tidak melakukan mode genjutsu tersebut. Alangkah jangkriknya, si Pak D tiba-tiba menaiki atap dan is dead. Alan dan Jill yang telah muncul di TKP cuma kowa-kowa aja saat melihat adegan lucu tersebut. Dan para bocil pun langsung gowe meninggalkan kelas dengan barisan khas ala bebek mereka. Alan yang dirundung kecemasan kemudian mempertanyakan tentang kemampuan aneh para bocil-bocil kepala silver kepada Susan, karena hanya Susanlah yang bisa memberikan penjelasan. Kemudian Susan menjelaskan kalau kemampuan anak-anak itu sudah berevolusi dan mereka melakukan segala tindakan itu berdasarkan satu frekuensi sinyal pemikiran yang sama. Dan bahkan menurut Susan, kehamilan massal beberapa tahun lalu tidak hanya terjadi di tempat ini saja, tapi terjadi di berbagai belahan dunia lain termasuk di Jombang, Lamongan, Cilacap, dan Sabang Madura. Ngawur. Walambuh.
Ternyata tubuh fisik anak-anak itu hanyalah tubuh inang saja, tapi jiwa mereka adalah sebuah entitas asing yang susah untuk dijelaskan. Setelah itu Susan menunjukkan kepada Alan jasad bayinya Melanie yang meninggal saat dilahirkan, yang bentuk fisiknya sangatlah membagongkan. Loh, kayak si John IQ 7 omonganku. Kemudian Susan sengaja merahasiakan kejadian ini karena hal ini sangatlah berbahaya jika anak-anak itu tahu. Sebab anak-anak itu bisa membaca setiap pikiran orang. Dan cara yang tepat menghadapi bocil-bocil itu adalah dengan cara menutup pikiran kita. Saat Alan sudah pulang ke rumah, dia malah mendapatkan kabar dari putrinya yang bernama Mara ini, yang sekaligus pemimpin dari bocil-bocil Dajjal itu. Karena Mara dan para bocil-bocil Dajjal akan cabut dari kampungnya dan tinggal di gudang lama pinggiran desa. Mara pun mencoba membaca pikiran ayahnya mengenai diskusinya dengan Susan. Tapi alhamdulillahnya si Mara tidak bisa menembus pikiran Alan sebab si Alan membayangkan wajahnya para pemain ikeh-ikeh ini. Akhirnya seluruh orang tua mengantarkan komplotan bocil-bocil Dajjal itu ke gudang tua di pinggiran desa. Skip cerita diperlihatkan Kitty yang kangen dengan anaknya dan hari ini dia akan menyebutnya untuk diajak pulang. Akan tetapi dia malah dihadang para bocil-bocil setan ini. Dan lagi-lagi jurus genjutsu andalan para bocil mereka lontarkan pada Kitty, sehingga Kitty tidak bisa menguasai ginjalnya saat menyetir benda berjenis kelamin mobil ini. Kitty pun langsung ngapyuk tangki Pertamina dan boom, mobil Wiwiu pun nongol dan seluruh netizen pun menjadi panik. Susan pun datang memberitahu Alan bahwa di berbagai belahan dunia, anak-anak yang memiliki kemampuan yang sama seperti di tempat ini sudah membantai seluruh penduduk yang berdosa. Setelah itu Alan mendatangi mereka dan menjancuk-jancukkan mereka. Dan tujuan hidup bocah-bocah Dajjal ini adalah berkembang biak dan membuat koloni spesies baru di planet bumi. Kemudian mereka berevolusi ke tahap yang lebih tinggi. Si David dan Mara saat sedang berdiskusi tiba-tiba dibidik senapan dari semak-semak. Ternyata pelaku dari pembidikan itu adalah Pak Pendeta Martono. Akan tetapi tiba-tiba muncullah keempat teletabis ini dan menggenjutsu Pak Pendeta, sehingga Pak Pendeta itu melakukan bunuh diri di luar kendalinya. Malam pun tiba, para warga pun berkumpul akan menggerebek para bocil-bocil tadi. Jill pun datang untuk menghalangi mereka, akan tetapi langkah mereka tiba-tiba mandek karena dihadang 6 bocil di hadapannya. Bude Paiti yang pemimpin demo 212 ini dengan lantang memaki-maki mereka, dan sontak saja dia dihadiahi genjutsu oleh bocil-bocil Dajjal ini, sehingga di luar kendali tubuhnya Bude Paiti harus membakar tubuhnya menggunakan obor yang dia pegang sendiri. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Bu Susan dan para timnya hendak kabur meninggalkan kampung laknat ini. Tiba-tiba dirinya harus mandek karena dihadang oleh Mara, David, dan Agus. Sontak seketika itu juga Mara langsung menggenjutsu Susan sehingga di luar kendali tubuhnya dirinya akhirnya menunjukkan keberadaan salah satu teman para bocil yang sudah menjadi bangkai. Kini David akhirnya mengetahui kalau wujud dari pasangannya berbentuk alien yang sangat membagongkan sekali. Mara yang tidak terima karena pasangannya David dijadikan objek penelitian sehingga dia menginstruksikan Susan untuk mengoperasi tubuhnya sendiri. Tapi si David malah pelunga-pelungu melihat kejadian itu dan Susan pun isdat seketika. Di sisi lain, si Alan mempersiapkan penghancuran para bocil Dajjal dengan menggunakan bom. Kemudian para polisi dan tentara datang ke markas para bocil untuk menggerebek mereka. Satu hal yang masih belum disadari polisi ini adalah kalau para bocil-bocil ini kemampuannya bukanlah kaleng-kaleng. Sehingga polisi ini harus kena genjutsu yang mengakibatkan dirinya membantai teman-teman mereka sendiri. Kini semakin banyak para aparat sipil yang terkena genjutsu sehingga mereka saling adu tembak yang mengakibatkan malaikat Israel panen raya. Alan pun datang di kerumunan mayat-mayat aparat itu dan dia pun men-setting waktu detonator bomnya. Alan pun masuk dan meletakkan koper bomnya di atas meja. Akan tetapi Mara malah curiga dengan Alan karena dia terus memenangi jam di dinding. Namun Mara tidak bisa menggali pikirannya Alan karena Alan terus membayangkan sebuah tembok. Jill pun datang dari pintu belakang untuk menculik si David, akan tetapi dia malah terkena genjutsu. Kemudian mereka berbalik lagi pada Alan dan mencoba menggali pikirannya Alan secara serempak. Karena mode genjutsunya si Jill sudah tak aktif sehingga kesempatan itu tidak disia-siakannya untuk menarik David kabur lewat pintu belakang. Akan tetapi saat Mara hendak menggenjutsu si Jill lagi, tiba-tiba si David melakukan perlawanan dan mendorong Mara sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan untuk kabur.
Akhirnya dengan kekuatan genjutsu level dewa, Shimara pun berhasil membobol tembok pikirannya Alan. Dan tepat pukul setengah 12, detonatornya pun boom. Para bocah-bocah kampret itu pun modar bebarengan dengan tubuhnya Alan yang mengorbankan diri. David dan Jill yang masih selamat berinisiatif akan merantau ke Sri Lanka. Demikianlah akhir review film Flag of the Damned ini. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja di like and subscribe channel ini. Siapa tahu berhasil kayak Lake Paimon. Enzo, wassalam.